Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bahwa saat ini kita boleh diperjumpakan lagi dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih karena penyertaan-Mu kepada kami, sehingga di saat ini kami boleh bersama-sama ada dalam perjumpaan iman, kami boleh melaksanakan program pelayanan Kusapa, kunjungan, sharing, dan penggembalaan. Dan kiranya juga Tuhanlah yang akan membekali kami semua, mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada pemateri, Pendeta Delsi Natalia Angkol STHMSI, dan juga kami semua yang terlibat di dalam pelayanan saat ini. Ini Bapa doa dan permohonan kami serahkan jalannya program Kusapa saat ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini Bapa doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kegiatan Kusapa, kunjungan sharing penggembalaan di saat ini untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada Minggu 25 Juni sampai 1 Juli terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan sudah hadir pemateri kita, kasih Bu Pendeta Delsi, membantu Angkol STHMSI untuk pembacaan Alkitab. Mohon kesediaan yang kasih Ibu Desi Mugonta. Silakan. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian untuk pembacaan Alkitab, dan kita akan dengarkan bersama pembahasan yang juga menjadi perenungan kita pada 2 minggu akan datang,
Jaga kasih pemateri kita, Bu Pendeta Delsi, membantu Angkol STMSI, disilakan. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan, dalam pembacaan yang sudah kita baca bersama tadi dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayat 10, yang diberi tema tentang jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Alasan pemilihan tema ini, bahasa secara etimologi, batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan dalam satu pembangunan fondasi bangunan. Bahwa hal ini tidak menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu bangunan itu harus dibangun atau dimulai dengan membuat fondasi batu yang tentunya batu yang baik, batu yang merupakan batu pilihan, di mana batu penjuru yang adalah batu fondasi ini kemudian akan mengikat batu-batu yang lain yang akan menjadi satu dasar dari sebuah bangunan. Dan dari fondasi yang telah dibuat ini akan menentukan kuat dan kokohnya dari sebuah bangunan. Dan kalau dari pengertian secara alkitabiah bahwa batu penjuru ini adalah sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Batu ini menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok-tembok sebelahnya, sehingga keduanya ini akan menjadi satu atau menyatu. Dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-20. Maka tentunya dalam hal ini batu penjuru menuju kepada Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah gambaran batu penjuru yang hidup yang mendasari langkah perjalanan umatnya di dunia ini. Sehingga kalau kita baca pada 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sehingga batu penjuru yaitu Yesus Kristus yang merupakan dasar iman dari seorang yang percaya, maka orang yang percaya itu akan terus mengarahkan seluruh kehidupannya kepada Yesus Kristus. Penjuru yang berarti patokan atau juga berarti pengikat batu-batu yang lain. Maka ketika kita menjadikan Yesus sebagai dasar kehidupan iman kita, ditambah tentunya dengan segala ajaran-ajaran yang baik, segala pedoman-pedoman hidup, baik lewat firman, tapi juga melalui nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kita, maka pastinya akan memampukan kita untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, baik dalam tingkah lakunya dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu,
Maka menjadikan Yesus Kristus sebagai fondasi hidup atau menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu harus terus menerus. Karena orang bayangkan juga ketika satu bangunan itu tidak ada fondasi, maka dia akan roboh, dia akan hancur. Maka demikian kehidupan beriman, seseorang itu harus terus menerus ada di atas atau di dasarnya, yaitu Yesus Kristus. Karena kenyataannya kita hidup berdampingan dengan dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Terkadang bukan saja menjadi satu godaan, tetapi menjadi suatu fakta bahwa pada kenyataannya fondasi hidup itu seringkali telah diganti. Apakah itu dengan kehidupan teknologi yang canggih ini, seakan-akan orang yang hidup di zaman ini tidak bisa lagi hidup, tidak bisa lagi berbuat apa-apa kalau tidak menggunakan teknologi dalam pengertian ini internet, sehingga mungkin kalau dia tidak punya media sosial, dia tidak punya hal-hal seperti itu, ibaratnya seperti tidak ada lagi kehidupan. Tahu misalnya kehidupan orang-orang muda sekarang ini yang sudah kecanduan dengan teknologi, khususnya game-game online, kecintaan kepada hal-hal yang seperti itu seakan-akan telah menggantikan fondasi kehidupan iman mereka yang tidak lagi betul-betul mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan hal-hal yang seperti itu. Belum lagi mungkin jabatan, harta dan kekayaan, seakan-akan tidak bisa hidup. Sementara firman Tuhan katakan bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja. Arti bukan hanya bicara roti, makanan, bukan saja bicara uang, bukan saja bicara harta atau jabatan, tetapi hidup ini tentunya menuju kepada kehidupan kekal. Maka firman senantiasa harus menjadi dasar dan pedoman kehidupan dari orang percaya. Nah, karena itu, agar supaya batu penjuru itu Yesus Kristus yang tidak akan kalah dengan kehidupan zaman sekarang ini, dengan kenyataan-kenyataan hidup yang sudah sangat canggih ini, agar orang-orang percaya tidak akan menggantikan kehidupan iman mereka dengan hal-hal yang sifat duniawi, tetapi terus bertekun di dalam Yesus Kristus yang menjadi fondasi iman yang kuat dan kokoh, yang tidak akan mudah hancur, tidak akan mudah goyah iman dari seorang yang percaya. Maka dia harus secara terus menerus untuk menjadikan Yesus Kristus yang adalah batu penjuru. Dan ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah batu penjuru, maka kita pun akan menjadi batu yang hidup. Ia akan mampu membangun suatu bangunan iman atau bangunan rohani di mana kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Maka melalui pembacaan firman Tuhan ini kita akan bersama-sama bagaimana kita memahami maksud dari Yesus Kristus yang adalah batu penjuru. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang 10, bagian pembacaan ini atau kitab Petrus, khususnya surat Petrus yang pertama ini ditulis oleh Petrus dibantu Silas, temannya, teman seperlayanan, dan memang Silas yang membantu Petrus untuk menulis surat ini.
yang ditujukan kepada jemaat-jemaat kecil atau jemaat-jemaat di Asia kecil. Ini jemaat-jemaat atau orang-orang percaya yang hidup di perantauan Asia kecil pada abad yang pertama. Di situ ada 5 daerah, sebagaimana orang dapat baca pada pasal 1 ayat 1. Di situ Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia kecil, dan Bitinia. Bahwa sesungguhnya firman ini tentu adalah satu bentuk penguatan bagi jemaat Tuhan, baik dalam tantangan dan pergumulan, tapi juga bagaimana kehidupan iman mereka sebagai orang percaya akan tetap mampu dikala mereka akan menghadapi tantangan dan pergumulan, apakah itu penganiayaan, bahkan juga kenyataan-kenyataan hidup yang berat. Ya, memang di zaman itu masa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Ya, memang di abad-abad pertama, kalau firman ini ditulis sekitar tahun 60 sampai tahun 63. Kalau sesudah itu di tahun 64, masa di mana Kekaisaran Nero, orang kenal sekali, Kaisar Nero adalah dikenal sebagai kaisar yang sangat jahat, bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen dianggap sebagai musuh dari pemerintah ketika mereka tidak mematuhi segala aturan-aturan yang diberlakukan. Mereka dituntut untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan, dan kalau itu dilanggar dianggap sebagai musuh dari pemerintah. Ya, memang di awal-awal ini kehidupan kekristenan ini dianggap sebagai satu sekte dari agama Yahudi yang pada waktu itu dilindungi, tapi kemudian lama-kelamaan pada akhirnya hal ini berubah, di mana kehidupan orang percaya diperhadapkan dengan suatu kenyataan, tantangan, pergumulan, di mana mereka akan menghadapi suatu penganiayaan yang berat di masa Kaisar Romawi yang dikenal sebagai kaisar-kaisar yang sangat jahat. Nah, karena itu dalam hal ini, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca, dimulai dengan kata "karena itu", berarti ada sesuatu yang sudah disampaikan di awal sebelum perikop ini, dan itu jelas sekali di perikop sebelumnya, bagaimana kehidupan orang yang telah mengalami kelahiran baru pastinya tidak akan lagi sama seperti sebelum mengenal Kristus. Sebelum mengenal Kristus berarti kan orang yang tidak percaya, hidup dalam kefasikan. Tapi ketika mereka percaya kepada Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, bahwa kematian dan kebangkitannya memberi keselamatan bagi mereka, tentu hidup baru di sini menunjukkan di mana hidup dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, dan lakukanlah segala hal-hal yang memuliakan Tuhan, dengan tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, sesuatu yang jahat, sesuatu yang dapat merusak kasih dan kesatuan dalam kehidupan bersama sebagai satu keluarga Kristen. Sehingga ketika disampaikan sebelumnya, dalam perikop sebelumnya, pembacaan ini tentu memberi suatu penegasan bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya sekedar menjadi percaya kepada Yesus Kristus, tetapi harus ada perubahan
perubahan yang dapat membedakan sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Maka kata karena itu dilanjutkan dengan buanglah. Buanglah tentu menunjuk kepada sesuatu yang sudah tidak lagi dipakai. Tahu, kalau orang membuang sesuatu berarti hal yang kita buang itu tidak lagi dapat dipakai, tidak lagi bermanfaat. Nah, kalau so buang berarti sudah tidak usah lagi mau ambil kan. Kalau misalnya dia sampah yang harus dibuang, yang harus dimusnahkan, untuk apa lagi orang mengambilnya kembali? Nah, berarti juga memberi pengertian penanggalan. Dan memang kata ini menunjuk kepada penanggalan yang harus dilakukan betul-betul, di mana sesuatu yang telah ditanggalkan itu tidak akan lagi dipakai atau digunakan kembali. Maka buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Sesungguhnya ini menunjukkan kepada suatu kehidupan orang yang telah hidup kudus, sehingga ia telah dibersihkan. Ketika dia menerima Yesus Kristus, bahwa dia percaya di mana dia telah dibersihkan dari segala hal yang jahat. Hal yang jahat ini berarti segala hal-hal yang jelek-jelek itu sebenarnya tidak ada lagi pada dia. Sifat-sifat yang tidak bagus itu tidak ada lagi dalam dia diri. Yang ada padanya adalah kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tipu muslihat berarti menyembunyikan sesuatu yang tidak baik, yang kemudian berupaya untuk disebarkan. Apakah itu segala hal yang bisa bicara dosa, ketidakbenaran, atau sesuatu yang tidak ada kebenarannya? Ini tidak ada lagi kepadanya. Berarti tipu muslihat DP kebalikan adalah kebenaran, kejujuran, dan tidak ada lagi segala macam kemunafikan, kepura-puraan, orang yang tidak tulus, tetapi menjadi orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar mau melakukan suatu kebaikan yang murni. Kedengkian dan fitnah adalah sikap di mana seseorang mementingkan kepentingan diri sendiri. Bahwa hal ini tidak ada lagi dalam dirinya. Di semua ini memang sunya tidak ada, sebuang kok toh, dianggap tidak ada lagi dalam dirinya. Dia menjadi seorang yang telah dilahirkan kembali, lahir baru, yang digambarkan pada ayatnya yang kedua ini menjadi sama seperti bayi yang baru lahir. Seringkali bayi yang baru lahir ini digambarkan sebagai ibarat sebagai kertas putih yang masih kosong. Bahwa hal ini juga mau menunjukkan kepada orang-orang percaya yang ada di Asia kecil ini. Baik mereka yang baru percaya ketika peristiwa Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, dan ketika mereka mendengarkan khotbah dari Petrus, kemudian mereka menjadi percaya dan kembali pulang. Kalau orang baca di Kisah Para Rasul, jadi bisa saja orang-orang yang ada di perantauan ini adalah orang-orang percaya yang baik ketika mereka mendengar khotbah Petrus dan kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis dan menjadi percaya kepada Yesus, tapi juga tentu menunjuk kepada orang-orang yang tinggal di daerah-daerah itu, yaitu baik Pontus, Galatia, Kapadokia, Sekicil dan Bitinia, yang kemudian telah menerima pengajaran-pengajaran firman. Nah, di sini
Gambaran bayi yang baru lahir, orang kalau melihat ketika bayi baru lahir, dia sangat-sangat tidak sabar untuk mendapatkan makanan, Kang. Jadi misalnya kalau ada bayi yang baru lahir, ketika dilahirkan, bidan atau dokter selalu meletakkan bayi itu di dada ibunya. Kita ingat lalu waktu baru bersalin, tuh adik taruh di dada, dorang nggak langsung taruh ke ke payudara. Artinya dorang mau bilang dia tahu dia mau cari dia mau cari makanan. Dia berusaha sendiri, itu bayi yang baru lahir, mencari makanannya. Ya, di sini dikatakan keinginan, baik itu kemauan yang sangat-sangat besar untuk mendapatkan makanan. Ini dikatakan di sini yang selalu ingin akan air susu yang murni. Air susu yang murni dan yang rohani ini tentu mau menunjukkan bayi yang baru lahir, ya makanan yang tepat adalah air susu. Air susu yang murni tentu menunjuk kepada ASI. Air susu ibu langsung diberikan dari ibunya. Nah, tentu hal ini mau menggambarkan suatu kehidupan orang yang telah menerima firman Tuhan, yang telah mau berkomitmen untuk menjadi percaya dengan menanggalkan segala hal-hal yang jahat, dorongan yang keras, dorongan yang kuat, yaitu untuk mendapatkan segala makanan yang murni ini atau makanan yang rohani ini, makanan yang tepat bagi seorang bayi yang baru lahir ini atau seorang yang baru menjadi percaya. Itu tidak ada yang lain selain dari firman, bahwa makanan atau air susu yang murni ini sesungguhnya menunjuk kepada firman Tuhan. Tidak ada ajaran yang lain. Sehingga dari ketika mereka mau kerinduannya, dorongan yang keras itu untuk mendapatkan air susu yang murni dan rohani, yaitu suatu makanan yang tepat yang memberi gizi dalam kehidupan seorang bayi itu, atau menunjukkan kehidupan orang yang percaya bahwa dia akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan secara iman, maka itu hanya dapat diperoleh melalui firman Tuhan, sehingga ia akan dapat bertumbuh secara sehat, imannya sehat, kehidupannya yang sehat, yang kemudian di sini dikatakan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan ketika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, baik firman yang diterima bahwa Yesus Kristus yang adalah juru selamat, ia yang telah menyelamatkan kita, ia yang telah rela berkorban, mati dan bangkit untuk keselamatan dari orang-orang percaya, dan ini yang betul-betul diterima dan yang telah menikmati segala kebaikan Tuhan, maka hendaklah ayat 4 katakan, datanglah kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus, dia yang adalah batu yang hidup, yang tadinya dia dibuang oleh manusia, atau dalam Kisah 4 ayat 11, yang tadinya ia telah dibuang oleh manusia, tetapi kemudian ia telah dipilih. Orang ingat kan ketika Yesus Kristus ia dibuang oleh para Sanhedrin. Ini mau menunjukkan tuh orang-orang yang, kalau dalam Kisah 4 ayat 11, orang dapat baca dalam Kisah 4 ayat 11, di situ dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dibuang, yang disia-siakan.
yang dianggap penjahat, Yesus yang dianggap tidak sebagai seorang yang dianggap sebagai penjahat pada waktu itu. Sehingga ketika dia katakan dia dibuang, dia diejek, dicerca sebagai suatu buangan, tapi kemudian di sini dikatakan, tetapi ia yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Maka tentu dari hal ini mau dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu yang hidup, yang merupakan standar kebenaran ilahi yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga Yesus Kristus menjadi dasar dari iman Kristen. Setiap orang yang percaya, mereka akan menjadi batu yang hidup, batu yang kuat, batu yang kokoh, batu yang layak untuk dibangun menjadi suatu bangunan rohani. Jadi kalaupun kehidupan kekristenan, artinya ini juga mau menggambarkan suatu penderitaan yang bisa dialami oleh orang-orang percaya. Sedangkan Yesus, dia dibuang oleh manusia, apalagi orang. Tantangan pergumulan yang berat, baik di masa itu, di zaman itu, dianiaya. Setia kepada Yesus, justru mereka diperhadapkan dengan penganiayaan, dianggap sebagai musuh negara, dan begitu banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi kemudian dikatakan, ia yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Berarti walaupun menderita, walaupun mengalami suatu pergumulan yang berat, tetapi tetap hidup di dalam Yesus Kristus, dia adalah batu pencuru, maka orang-orang percaya akan berkenan di hadapan Tuhan Allah. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang mau selalu datang dekat, hidupnya dekat dan melekat, kita pun menjadi batu yang hidup. Batu yang hidup ini sesuatu hal yang kalau secara akal orang memahami bahwa batu itu adalah benda mati, tetapi sesungguhnya batu yang hidup ini mau menggambarkan batu yang dapat membuat suatu bangunan rohani. Nah, ini yang mau disampaikan di ayat selanjutnya. Mengkiaskan kehidupan seorang yang percaya digambarkan sebagai satu batu yang hidup, yang bermanfaat, yang punya arti, batu yang dapat dipakai untuk membangun suatu rumah rohani. Suatu rumah rohani tentu ini menunjukkan sebagai suatu kehidupan kekristenan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga menjadi di sini dikatakan, sehingga ketika dia membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, tentunya ini hendak menjelaskan bahwa yang tadinya orang tidak layak, tapi kemudian orang boleh datang kepada Tuhan. Menjadi imamat berarti menjadi imam, yang bisa datang berdoa, orang bisa datang beribadah kepada Tuhan, bahkan orang bisa datang untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang hendak menjadi batu yang hidup atau dikatakan sebagai batu yang dibuang, ini menunjukkan memang batu yang tidak bermanfaat, berarti menunjukkan untuk kehidupan kekristenan masih hidup dalam dosa, yang tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus yang adalah batu penjuru, sehingga kita pun dilayakkan untuk menjadi batu yang hidup, menjadi imam yang dapat
mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ayat 6 Petrus mengutip dari Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-16. Ini mau menunjukkan bahwa batu yang hidup itu, batu Yesus Kristus, ia adalah batu penjuru, yang adalah batu yang hidup, adalah batu yang mahal, yang di masa perjanjian lama ini batu penjuru ini adalah sebuah batu yang terpilih, yang diletakkan untuk menjadi satu dasar dari segala hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang ingat di masa waktu bangsa Israel di Gunung Sion, pada waktu itu orangnya tidak bisa datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau orang datang berdekat, maka pastinya orang akan mati. Tapi melalui Yesus Kristus, Ia yang sudah diletakkan oleh Allah sebagai batu yang terpilih. Sion ini tentu menunjukkan satu gunung kedudukan yang maha tinggi. Dia adalah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang dikatakan percaya kepadanya, kembali lagi tentu ini ditegaskan, percaya kepadanya berarti telah hidup di dalam Tuhan, tidak lagi melakukan segala sesuatu yang jahat, bahwa semua itu telah ditanggalkan, tetapi yang betul-betul menyerahkan hidupnya di dalam Yesus Kristus, menjadi percaya, maka dikatakan di sini ia tidak akan dipermalukan, bahwa ia berharga. Dipermalukan ini tentu menunjukkan satu betapa berharganya kehidupan orang yang percaya di hadapan Tuhan. Ia pun menjadi mahal karena telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Ia menjadi mulia, menjadi kudus, sehingga boleh datang di hadapan Tuhan Allah. Tetapi ketika ia tidak tetap menjadi seorang yang tidak percaya, di sini dikatakan kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan ini ditegaskan lagi. Ini dalam pemahaman seorang yang tadinya dikatakan ketika ia menjadi percaya, dia yakin bahwa ia pun menjadi batu yang baik, batu yang berharga, batu yang dapat membangun suatu bangunan rohani. Kehidupan imannya menjadi kuat dan kokoh. Tetapi ketika ia yang telah diberikan batu penjuru, batu yang mahal, yaitu Yesus Kristus, tetapi ia tetap menjadi seorang yang tidak percaya, maka batu yang tadi yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan ini dalam pemahaman orang yang hidup secara duniawi, maka itu pun tidak menjadi berarti. Baikkah dia menjadi batu penjuru, ataupun dia menjadi batu sentuhan, ataupun menjadi batu sandungan, maka padanya ini akan membuat seseorang itu akan tetap terus menerus hidup di dalam dosa, karena dia tidak percaya. Batu penjuru pun tidak berarti dalam kehidupannya, malah dia akan menjadi batu sentuhan atau batu sandungan bagi orang lain. Dia akan membawa kehidupan orang lain jatuh di dalam dosa, bahkan akan terus semakin terperosok di dalam dosa, sehingga siapapun yang tersandung padanya, maka mereka pun akan menjadi orang yang tidak taat. Nah, karena itu ayat 9 dan ayat 10 di sini hendak mengatakan kepada kita bahwa betapa berharganya kita, yang awalnya orang Israel itu orang yang disendirikan,
mereka yang dipilih menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi kemudian melalui Yesus Kristus, di sini dikatakan kamu menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Yang tadinya kita tidak berharga, yang tadinya kita menjadi orang-orang yang tidak layak, tapi kemudian kita memperoleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam Dia, kita menjadi layak. Kita dapat mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita menjadi bangsa yang kudus di hadapan Tuhan, bangsa yang dipilih untuk diselamatkan, bangsa yang dikatakan menjadi kepunyaan Allah, yang kemudian layak untuk memberitakan segala perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Sebab kita yang telah dipanggil, dipilih dan dipanggil untuk keluar dari kegelapan dosa dan menerima terang Yesus Kristus yang ajaib, terang yang bukan saja menerangi kegelapan, tetapi terang yang menjadikan kita umat yang kudus, umat yang layak untuk menerima kehidupan kekal. Nah, karena itu maka hal ini tentu memberi dorongan bukan saja kepada jemaat yang ada pada waktu itu, terus bersandar, percaya sungguh-sungguh. Ketika mengatakan telah percaya kepada Yesus Kristus, itu harus sungguh-sungguh. Janganlah lagi berbalik kepada kehidupan yang lama, berarti kehidupan yang jahat. Tetapi segala hal yang jahat itu telah dibuang. Segala yang dibuang berarti itu segala hal yang tidak lagi bermanfaat, tidak lagi dapat dipakai. Kalau sampai itu yang dibuang berarti itu sudah tidak lagi layak untuk digunakan. Tapi kita adalah umat kepunyaan Allah, imamat, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui perikop pembacaan firman ini tentu hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa yang pertama, di mana batu penjuru sesungguhnya menuju kepada Yesus Kristus, batu yang dipilih oleh Allah sendiri. Dia menjadi dasar yang kuat dan kokoh, dan orang-orang percaya yang hidup di dalam Yesus Kristus, kita yakin di mana kita akan menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, yang bisa menggoncangkan kehidupan bangunan rohani kita atau iman kita, tapi kalau orang sungguh-sungguh jadikan Yesus sebagai batu penjuru, menjadi dasar fondasi kehidupan kita, diterpa dengan berbagai tantangan dan pergumulan, yakin orang tidak akan hancur, tapi tetap orang boleh layak untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus yang adalah batu penjuru, dikatakan ia mempersatukan dan mengikat semua orang percaya. Batu penjuru toh, dia tuh fondasi itu kan mengikat semua batu-batu yang ada. Tahu ketika orang bangun bangunan selalu diawali dengan meletakkan membuat ibadah peletakan batu pertama. Tahu? Karena ini adalah satu hal yang penting, bahwa dari batu ini kemudian ia yang akan mengikat batu-batu yang lain. Dia adalah Yesus Kristus. Dia yang akan mengikat kita dalam kasih persaudaraan. Sehingga inilah juga yang tentunya kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita juga dapat menjadi batu yang dapat mempersatukan. Janganlah pada akhirnya orang menjadi batu yang
memisahkan, mencerai-beraikan, atau menjadi batu sentuhan atau batu sandungan. Berarti itu orang Kristen belum bertobat. Orang Kristen hanya sekedar identitas saja, tetapi masih hidup di dalam segala hal yang jahat. Yang di awal tadi dikatakan masih ada tuh tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sehingga tentu lewat firman ini kasih ingat orang, menyadarkan kita semua untuk hiduplah dalam pertobatan. Buanglah segala hal yang jahat, supaya orang atau kita semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal yang terakhir adalah jadikanlah Yesus sebagai batu penjuru yang hidup di dalam bangunan iman kita, supaya kita boleh layak datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Kita boleh datang berdoa, kita boleh datang beribadah, bahkan kita boleh mempersembahkan korban persembahan kita, dan yakin dan percaya semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan berilah diri hidup kita untuk dipakai dalam memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Itu artinya jadilah berkat dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, baik dalam persekutuan berjemaat, tapi juga di tengah-tengah kehidupan bersama, sesama dengan masyarakat, tapi juga dengan segala alam ciptaan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati dengan melalui firman-Nya. Demikian materi di saat ini. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami hanya mohon pendeta untuk menerangkan lebih jelas tentang maksud daripada ayat 8. Ayat 8 pendeta. 8 yang berbunyi, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi apa maksud sebetulnya dari ini, kepada siapa ditujukan, dan apa yang dimaksud dengan untuk itu mereka juga telah disediakan. Hanya itu pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih. Ayat 8 ini tentunya tidak menjadi bagian dari ayat 7 yang mau mengatakan tentang kehidupan orang-orang yang tidak taat. Orang-orang yang tidak taat pada akhirnya dia diibaratkan seperti batu-batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ya, batu yang tidak dapat terpakai lagi, yang memang dia tidak lagi menjadi batu yang sebagaimana mestinya. Kalau di awal tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah batu yang telah dibuang. Kita peristiwa ketika ia ditolak, ia dihina, ia ditangkap, bahkan ia dijatuhi hukuman mati, berarti itu menggambarkan kehidupan di mana ia telah dibuang. Tapi sekalipun ia dibuang, tapi ia adalah batu yang telah dipilih oleh Allah menjadi batu penjuru. Batu penjuru di sini adalah batu yang diletakkan pertama-tama dalam satu pembangunan bangunan. Dan batu inilah juga yang kemudian mengikat batu-batu yang lain, artinya mau menghubungkan satu kehidupan orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam kasih Kristus. Tapi kemudian ketika dikatakan di sini ia adalah orang yang tidak percaya, maka ketika disampaikan bahwa mereka adalah batu-batu yang dibuang
oleh tukang-tukang, ya memang soalnya tidak bermanfaat lagi, so tidak dapat digunakan lagi. Batu penjuru, tapi batu penjuru yang bukan batu penjuru yaitu Yesus Kristus, bukan. Justru mereka adalah batu sentuhan atau batu sandungan yang pada akhirnya dapat menyandung, atau ketika orang terantuk pada orang, tersentuh pada orang, justru menjadi sama-sama menjadi orang yang berdosa. Orang tidak menjadi berkat justru, tapi justru membawa orang-orang hidup di dalam dosa. Jadi kemudian ayat 8 di sini, maka mereka tersandung padanya. Karena mereka tidak taat, berarti orang-orang yang tersandung dengan mereka sama-sama pun akan menjadi orang-orang yang tidak taat. Dan orang-orang inilah mereka telah disediakan di sini tentu menunjukkan di mana, apakah bisa menunjuk kepada masih disediakan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan, sebagaimana Yesus Maha Kasih, selalu ada pengampunan bagi mereka yang mau datang hidup dalam pertobatan dan menerima Yesus Kristus secara total, atau kepada mereka juga disediakan penghukuman kalau terus menerus hidup di dalam dosa, yaitu kebinasaan. Mungkin seperti itu yang boleh saya sampaikan. Jadi yang disediakan di sini kesempatan untuk hidup dalam pertobatan, atau kesediaan di mana pintu kebinasaan pun terbuka lebar-lebar bagi mereka yang terus-menerus hidup di dalam dosa atau hidup dalam kejahatan, ketidaktaatan kepada firman. Seperti itu, terima kasih. Jadi kalau awal tadi kan dibilang di ayatnya yang ke-4 kan, ayat 4 di situ dikatakan sama DP kutipan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ini, ayat 8 hingga ayat 12, yang kemudian diulang lagi di ayatnya yang ke-8 di sini, ayat 7. Kalau di awal tadi menunjukkan untuk kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi walaupun mereka dibuang, seperti Yesus saja dibuang, seperti batu-batu yang dibuang oleh tukang, tapi menjadi batu yang bermanfaat, yaitu menjadi batu penjuru, menjadi batu yang hidup. Tapi kalau orang-orang yang hidup menurut dunia dengan hikmat dunia, maka mereka yang adalah batu-batu yang telah dibuang, yang betul-betul tidak lagi bermanfaat, yang tidak layak, justru hanya akan membuat orang tersandung dan jatuh di dalam dosa. Dan kepada mereka ada ketersediaan baik kebinasaan kekal, tapi juga tentu Tuhan masih memberi kesempatan untuk hidup dalam pengampunan dan pertobatan. Ya, demikian saudara-saudara, jumpa kita di kunjungan sirine penggembalaan. Terima kasih para pemateri kita saat ini. Terima kasih Bu Pendeta Delsi, membantu Angkol STH MSI, dan Yesus memberkati dalam pelayanan, diberkati bersama keluarga. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, karena kasih dan penyertaan-Mu kepada kami di saat ini. Kami boleh melaksanakan program Kusapa dan semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Diberkati kiranya hamba-Mu Pendeta Delsi Natalia Angkol STH MSI yang sudah memaparkan materi di saat ini. Kiranya itu semua boleh kami sampaikan kembali di dalam kerja pelayanan di jemaat kami masing-masing. Saat ini juga kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini
boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berguna untuk karya pelayanan gereja Tuhan. Setelah selesainya acara ini Tuhan, kami juga akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhanlah yang akan mengawali, melindungi kami di dalam perjalanan, sehingga kami boleh pulang tiba ke rumah kami masing-masing dengan membawa damai sejahtera. Ini Bapa, doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah program Kusapa saat ini sudah berjalan dengan baik. Atas nama Rayon 1 yang bertugas di saat ini mengucapkan terima kasih kepada pemateri Pendeta Delsi Natalia Angkol STH MSI. Tuhan memberkati kita juga semua yang sudah boleh mengambil bagian di dalam acara saat ini. Terima kasih.